Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di STB7. Alhamdulillah bahwasanya dalam kesempatan ini kami telah menyelesaikan tugas dari dosen kita semua, dosen perilaku organisasi Bapak Irfan yang telah memberikan tugas, dan dalam hal ini kami akan membahas apa yang kita bisa. Untuk bahasan kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang keragaman dalam organisasi. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Aceh Saifuddin, ada Arvina Damayanti, Hesnul Rahim, dan Eki Kristina. Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang berbeda, yaitu meliputi suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Selanjutnya, keragaman dalam organisasi, diversity in organization, merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi, meliputi perbedaan kepribadian maupun perilaku. Jadi, keragaman di sini bahwa pada dasarnya masyarakat kita itu multikultural, yaitu berbeda ya. Terus ada juga dalam suatu organisasi bahwa hal yang sangat mencolok dalam suatu organisasi kita lihat secara individu, bahwa setiap individu memiliki kepribadian dan perilaku yang berbeda-beda. Selanjutnya, keragaman individu dalam organisasi, yaitu kumpulan dari beberapa persamaan maupun perbedaan latar belakang individu pada dimensi nilai, keyakinan, dan opini. Suatu yang penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi dan perusahaan. Suatu yang perlu dikelola dengan baik. Keragaman individu dalam organisasi meliputi 3 bagian ini, yaitu setiap orang memiliki karakteristik khas di saat dihadapkan dengan suatu problem solving. Salah satunya dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Lanjut ke Arvina. Ya. Tingkat keragaman. Keragaman di sini terbagi menjadi 2, yaitu keragaman yang dapat terlihat dan keragaman yang tidak terlihat, yaitu hanya terlihat secara internal saja. Di sini keragaman level permukaan. Jadi level ini membahas tentang apa yang dilihat saja secara nyata gitu kan. Yaitu surface level diversity adalah perbedaan dalam berkarakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Jadi di sini menjelaskan bahwa keragaman yang dilihat di sini keragaman secara nyata ya, yang dapat terukur secara terlihat secara fisik. Sedangkan yang keragaman level dalam, deep level in diversity, adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai, kepribadian, dan preferensi kerja. Jadi kalau yang kedua itu dia ngebahas tentang secara detail ya. Lanjut Kak. Di sini ada karakteristik biografis. Karakteristik biografis terdiri dari usia, gender, status perkawinan, dan ras. Jadi pengelompokan di sini barometernya adalah sesuatu individu berdasarkan apa yang dilihat seperti yang tadi. Kayak ras, dia dari ras mana, ras mongoloid atau kaukasoid. Terus secara usia, apakah dia usia yang produktif atau sudah manula atau 17 tahun, 25 tahun, itu termasuk penggolongan secara usia. Begitu juga dengan gender. Gender di sini adalah jenis kelamin. Jadi misalkan laki-laki dan perempuan pasti memiliki perbedaan gitu kan. Jangan disamakan. Begitu pula dengan status perkawinan. Biasanya dalam dunia organisasi atau di dalam kantor, status perkawinan itu penting karena nantinya memberikan variabel-variabel yang lain. Misalkan status yang sudah menikah akan mendapatkan
tambahan tunjangan menikah. Tapi yang masih lajang biasanya tidak ada. Lanjut, Kak. Ya, ini karakteristik individu. Jadi yang ditilai hanya perorangan saja. Kemampuan, ability, nilai value, sikap, attitude, dan minat. Jadi setiap orang ditilai berdasarkan karakteristik kemampuan masing-masing. Misalkan nih kemampuannya bahwa sarjana ekonomi, ya dia pandainya dalam hal ekonomi. Terus nilai, setiap orang pasti memiliki nilai masing-masing. Kedudukannya beliau dalam suatu organisasi. Sikap pun juga sama, attitude. Nah, yang paling penting di sini bahwa attitude itu sangat penting bagi suatu individu dalam perusahaan. Misalkan nih, karakternya, wataknya, kepribadiannya, semuanya itu akan termasuk dalam suatu attitude. Minat juga sama, setiap orang memiliki minat masing-masing. Misalkan nih, Kang Riki sama Alvina memiliki minat yang masing-masing yang berbeda, jangan disamakan gitu. Begitu pula jadi dengan habit dia di suatu instansi. Lanjut, Kak. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa kemampuan manusia atau kemampuan seseorang bisa dibedakan berdasarkan dua barometer. Yang pertama, kemampuan secara intelektual, yang kedua, kemampuan secara fisik. Kemampuan intelektual berarti yang diukur dalam hal ini adalah tentang kecerdasan seseorang. Kemampuan intelektual adalah intellectual ability, adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Jadi, sudah jelas bahwa kemampuan intelektual adalah kemampuan daya problem solving, pengetahuan tentang suatu pekerjaannya, terus juga mentalnya bagaimana, terus daya nalar terhadap sesuatu juga bagaimana. Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan kemampuan intelektual atau intellectual ability. Sedangkan kemampuan fisik, physical ability adalah kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina. Jadi kalau misalkan kemampuan fisik itu beda dengan yang intelektual. Kalau yang di atas itu berdasarkan kemampuan intelijensi, yang di bawah itu fisik. Nah, di sini ngebahas tentang stamina, ketangkasan, kekuatan, karakteristik. Nah, dalam hal organisasi pasti ada bagian-bagian yang menaungi bahwa pekerjaan-pekerjaan ini lebih cocok untuk siapa dan siapa. Gitu. Nah, di sini diferensiasikan, dibeda-bedakan menjadi dua barometer antara intelektual dan fisik. Lanjut. Di sini ada 9 kemampuan fisik dasar. Kemampuan fisik dasar ini lumayan panjang dan banyak ya. Yang paling penting di sini adalah faktor kekuatan, faktor fleksibilitas, dan faktor lain-lainnya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa baca-baca lagi. Ini lebih ke faktor fisik ya, jadi kemampuan seseorang berdasarkan fisiknya. Lanjut, Kak. Ya. Nah, kalau kita sudah membahas tentang keragaman organisasi ya, berarti kita akan mengambil sebuah manfaat dan kegunaannya dalam suatu organisasi. Di sini ada beberapa yang mewakili ya dari manfaat kegunaan keragaman dalam organisasi. Pertama itu hasilnya itu perspektif berbeda menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi perbedaan itu membawa suatu kebaikan gitu kan. Misalkan nih kadang kan suka ada percekcokan ya, bagaimana seseorang memiliki perspektif yang berbeda, terus kalau misalkan kita diskusikan menjadi suatu ide yang baru yang bisa berkolaborasi menjadi hal-hal yang inovatif. Terus kedua juga ada berbagi solusi. Jadi berbagi solusi di sini setiap perbedaan yang beragam akan menghasilkan suatu solusi yang baru. Misalkan saya memiliki kemampuan berbeda dengan Arvina, dengan Kang Riki, dan juga Hesti. Nah nanti dalam berdialog atau misalkan merumuskan suatu hasil dari suatu masalah, pasti kita memiliki pandangan yang berbeda, tapi dengan solusi yang sangat manjur gitu kan. Terus selanjutnya meningkatkan produktivitas ya. Sudah jelas ya karena perbedaan memiliki
kemampuan yang berbeda, sudah pastinya meningkatkan produktivitas. Lanjut. Ya. Di sini ada kendala yang dihadapi penerimaan keragaman. Nah, di sini ada beberapa individu atau misalkan kelompok yang tidak mau menerima tentang perbedaan. Nah, di sini ada beberapa masalahnya ya. Ada beberapa dasar yang mengendalai penerimaan keragaman ini tidak diterima gitu kan. Di sini ada prasangka, terus ada kesukuan, ada stereotip, ada kurangnya komunikasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Nah, pertama ada prasangka, bahwa setiap orang pasti memiliki prasangka yang berbeda-beda. Misalkan nih, kok dia kayak gitu, misalkan, sedangkan gua enggak, ibaratnya kayak gitu. Nah, banyak prasangka-prasangka negatif yang menghasilkan prasangka buruk. Selanjutnya ada kesukuan. Nah, kalau misalkan di kantor, biasanya kita melihat suatu perbedaan karena kesukuannya gitu kan. Ada suku Batak biasanya lebih keras, sedangkan suku Jawa lebih suka basa-basi kayak gitu. Stereotip juga sama, bahwa stereotip itu prasangka yang berlebihan terhadap suatu kelompok. Nah, di sini biasanya di organisasi sangat melihat bahwa siapa pimpinannya, dari mana sukunya, biasanya suka jadi poin penting sih bagi seorang karyawan. Kurangnya komunikasi juga sama, terus diskriminasi dan pelecehan seksual. Kalau ini sih diskriminasi biasanya suka dikucilkan, dibedakan karyawan baru misalkan, atau misalkan nih dari mana, misalkan dari orang baru biasanya lebih dikucilkan gitu daripada orang-orang lama. Itu biasanya perbedaan-perbedaan diskriminasi. Terus upaya yang digunakan dalam penerimaan keragaman, mengurangi prasangka, saling menerima dan saling percaya, terus mengurangi stereotip, terus meminimalkan miskomunikasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah cara-cara untuk digunakan dalam penerimaan organisasi. Yang paling penting adalah komunikasi. Jangan sampai ada miskomunikasi antara satu lini dengan lini yang lain, gitu pun antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Lanjut, Kak. Itu adalah bagian-bagian dari materi keragaman organisasi ya. Sebetulnya keragaman itu emang sudah ada ya dari dulu. Jadi apapun keragamannya, sudah pasti kalau misalkan kita saling terbuka, saling menerima, akan menjadi suatu kekuatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga aja teman-teman tidak puas ya dengan apa yang kami susun ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman belum puas, boleh tanya-tanya nanti di grup pas itu pembelajaran pengantar organisasi. Cukup sekian dari kami, kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.